Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu berseliweran banyak sekali berita-berita yang bertebaran di media sosial ataupun media-media online yang membuat sebuah berita bahwasanya ada sekitar kurang lebih 20 santriwati yang melaporkan pimpinan pondok pesantren atau kiainya ke polisi atau polres setempat setelah mereka menonton film Walid. Ya, jadi film Walid ini sebenarnya menuai banyak sekali kontroversi ya. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Namun setelah kita lihat, kita cek, sebenarnya banyak juga edukasi di film Walid ini, bahwasanya banyak hal-hal yang sebenarnya absurd ya. Contoh meminum air bekas cucian kiainya, kemudian dengan diiming-imingi kalau kamu mau melahirkan anak seorang wali ataupun walid-walid berikutnya, maka kamu harus menyerahkan ya dengan dalih mensucikan rahim. Hal ini sebenarnya sangat tidak baik ya. Jadi berkedok agama, kemudian menjual agama ya dengan kebutuhan-kebutuhan seksual yang sebenarnya itu sangat dilarang Islam itu sendiri. Nah, setelah mereka menonton film-film Walid ini, kemudian banyak sekali nih laporan-laporan yang masuk ke Polres setempat, bahwasanya memang banyak sekali terjadi kasus-kasus bisa dibilang ini adalah pencabulan ya oleh oknum-oknum pondok pesantren setempat itu. Ini beritanya. Di kemampuannya dan kemudian oleh kemudian dibawa ke puskesmas. Oknum pimpinan salah satu yayasan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat inisial AF dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Mataram atas dugaan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2016 sampai 2023 lalu. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram itu mengungkapkan, kasus ini terungkap setelah para korban selesai menonton film Bidah. Para korban merasa apa yang ditampilkan di film tersebut sama dengan yang dialami saat mereka berada di Ponpes. Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up berbicara, jelas Joko. Sampai saat ini diketahui sudah ada 20 santriwati yang mengaku sebagai korban. Namun baru 7 orang yang sudah diperiksa dan melapor ke polisi. Oknum pimpinan yayasan tersebut melakukan aksinya dengan melakukan manipulasi, menjanjikan kepada santriwatinya untuk rahimnya disucikan. Dari puluhan korban tersebut, sebagian diantaranya sudah disetubuhi, sementara sebagian lainnya hanya dicabuli. Joko mengatakan, setelah pihak Ponpes mendapatkan kabar terkait peristiwa tersebut, pihaknya melakukan klarifikasi kepada para korban. Mereka pun mengakui memang menjadi korban kekerasan seksual oleh pria paruh baya itu. Pada hari Rabu kemarin, itu kami sudah melakukan pelaporan. Ada 3 orang korban melaporkan, kemudian kemarin ada 1 lagi yang juga korban. Hari ini rencana ada 3 lagi yang akan diperiksa, juga korban dari salah seorang pimpinan yayasan dari sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat. Sebagian korban ini adalah alumni. Ya, jadi sangat miris ya, banyak sekali pondok pesantren yang ada di Indonesia, tapi saya menjamin ini hanya adalah oknum ya, tidak semua pondok pesantren seperti ini. Ini adalah pondok-pondok yang sesat. Dia menjanjikan bahwasanya kalau kamu ingin mensucikan rahimmu atau melahirkan anak-anak wali yang cerdas, itu kamu harus bersetubuh dengan si pemimpin pondok pesantren tersebut. Jelas ini adalah sebuah keinginan seksual, yaitu dengan cara berkedok menjual agama gitu kan. Inilah yang sebenarnya dilarang, karena sesungguhnya Rasulullah pun tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Jelas kata Rasulullah, fitnah yang paling besar itu adalah salah satunya adalah fitnah Dajjal, dan fitnah Dajjal itu sebenarnya sudah kita rasakan sejak ini ya, contoh dari film Walid ini. Dan ini bukan sebuah, memang sih ini hanyalah film fiksi ya, tapi hal ini banyak relate atau terjadi di dunia nyata saat ini. Banyak juga nih terbongkarnya dugaan pelecehan seksual santri di Lombok gara-gara viral film Bid'ah, itu kan banyak ini beritanya.
Kemudian ada lagi, terinspirasi dari serial drama Walid, santriwati di Lombok laporkan pemimpin ponpes ke polisi karena dapat perlakuan menyimpang. Ya, hal ini sangat dirugikan ya, yang awalnya orang tuanya berniat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren agar mendapatkan ilmu agama yang lebih baik, malah dicabuli oleh pemimpin pondok pesantrennya itu sendiri. Hal ini ya sangat miris ya, karena kenapa? Mayoritas korbannya banyaklah perempuan, bahkan ada juga yang sampai melahirkan. Ya, sungguh sangat disayangkan. Dan berikut ini adalah salah satu video yang bagus juga yang mungkin perlu kalian tonton. Ini ada sebuah tanggapan, ini videonya. Serial bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan. Dan jujurlah, saya pribadi suka filmnya. Karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri, katanya supaya lebih khusyuk. Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid, seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Padahal mereka tetap manusia, bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang percaya terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita, langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri. Masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha, fa inna Allaha hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun gak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai gak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci, itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, bukan untuk diikuti buta. Makanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Karena iman itu mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Ya, itu tadi adalah tanggapan yang sangat bagus dari netizen, khususnya ya tentang film Walid. Nah, jadi kawan-kawan, mari kita melek lagi, sebenarnya agama itu adalah untuk dipelajari, bukan untuk dijual. Apalagi kalau yang ujuk-ujuk, ini nanti kamu minum air cucian dari kiaimu atau pemimpinmu, maka engkau akan mendapatkan berkah. Ataupun ada yang lebih jijik lagi, itu sampai diciumi bibirnya sama kiainya ataupun pimpinannya, kan gitu kan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah oknum ya, tidak semuanya seperti ini. Ini adalah orang-orang yang mungkin lepas kendali di luar dari Islam itu sendiri, bahwasanya dia tidak memahami konteks syariat Islam ya. Sekali lagi, Islam itu kembalikan kepada Quran dan Sunnah, dan ikuti ijtihad para ulama dan hal-hal baik. Apabila itu buruk ataupun tidak baik untuk kita, maka tinggalkanlah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.